Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Maulida Sri Fahanom dengan nomor BP 19 01024 004. Saya Nurhazan Aulia dengan nomor BP 19 01 02 4 009. Saya Aldi Winanda dengan nomor BP 19 01 02 40 11. Kami akan menjelaskan panel menerangkan pada FIS 3 dan FIS 4. Sebelum kita masuk ke dalam cara kerjanya, alangkah baiknya saya memberitahukan terlebih dahulu tentang alat-alat dan bahannya. Pertama, push button, lampu, fitting, pipa PVC, saklar tukar, elbow, klem, LDR, kotak hubung, kabel NYA, start case, TBN timer, kontaktor, MCB 1 pasang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisa rangkaian dari job yang telah dipasang di panel. Yaitu yang pertama dari fuse 3. Dari fuse 3 akan dihubungkan ke anak kontaktor masukannya. Kemudian keluaran dari anak kontaktor akan dihubungkan ke lampu 1 dan lampu 2. Kemudian dari fuse 4. Dari fuse 4 akan dihubungkan ke fasa dari TBN timer. Di fuse 4 ini memiliki 2 paralel. Yang pertama ke TBN timer, yang kedua ke masukan dari saklar tukar. Dari saklar tukar untuk kondisi ada 2 kondisi. Yang kondisi pertama yaitu keluarannya masuk ke lampu sebagai lampu tanda. Kemudian yang satunya lagi masuk ke push button. Kemudian yang satunya lagi masuk ke sumber dari start case, sumber fasa. Untuk keluaran dari start case yaitu terhubung ke kontaktor, ke anak kontaktor, sehingga kontaktor yang terhubung ke lampu akan hidup jika push button ditekan. Kemudian untuk kondisi 5 ini ke outputnya terhubung ke dalam anak kontak dari TBN timer, dan keluaran dari TBN timer ini terhubung ke LDR. Nah, dari LDR ini outputnya akan terhubung ke kontaktor, dan dari kontaktor akan terhubung ke lampu 1 dan lampu 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan gimana cara kerja dari job kita pada kali ini. Sebelumnya itu arus atau tegangan berasal dari sumber masuk ke MCB, mana fuse 3 dan fuse 4. Lalu kita aktifkan fuse 3 fuse 4 sehingga arus mengalir ke komponen-komponen yang ada pada rangkaian ini, sehingga ini menunjukkan saklar tukar berada pada posisi 4 dengan ditandakan lampu tanda hidup. Maka dengan keadaan pada posisi 4 ini, lampu parkir ini bisa dinyalakan menggunakan start case. Menggunakan start case di mana dengan bantuan dari push button. Baik, sekarang kita coba menghidupkan push buttonnya. Oke, di sini kita lihat lampu akan menyala, tapi akan mati sekitar waktu yang kita setting pada start case. Waktu yang saya setting di start case ini adalah 1 menit, lebih kurang segitu. Oh ya, kenapa tadi bisa lampu menyala? Padahal kita cuma menekan saklar tekan atau push button. Itu karena ketika kita memberikan tegangan saat pada start case, maka akan timbul medan magnetik, sehingga yang membuat anak kontak dari start case tersebut menjadi tertutup dan akan terbuka kembali ketika waktu yang kita setting itu habis.
Jadi di sini anak kontak dari Starcase ini itu kita sambungkan secara seri dengan dengan A1 dari kontaktor. Nah sekarang jika kita ubah posisi sakat tukar menjadi posisi 5, yang di atas ini saya gunakan sebagai posisi 5, maka lampu akan langsung hidup. Karena apa? Kondisi gelap. Jadi si LDR itu mendeteksi kondisi gelap. Oke, jadi kenapa bisa begitu? Awalnya itu dari fuse 4 itu langsung menuju ke masukan dari TBN timer, sehingga anak kontak dari TBN timer itu menjadi tertutup. Ketika anak kontak dari TBN timer itu tertutup, maka arus akan masuk ke masukan dari si LDR, sehingga ketika nanti keluaran dari si LDR ini akan diteruskan ke lampu. Dan sekarang kenapa lampu mati? Karena si sensor atau fotosel ini mendeteksi keadaan sedang terang. Dimana kalau kondisi dalam keadaan gelap, jadi di sini kita dapat lihat dengan kondisi keadaan yang gelap, karena saya tutupi dengan tangan, maka lampu dari parkiran itu akan hidup secara otomatis. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Sekian penjelasan kelompok kami tentang penerangan. Apabila kata-kata kami ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.